Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya? Pagi ini hari Senin tanggal 8 saya akan membahas tentang bagaimana hukum coitus interruptus ataupun azal dalam Islam, begitu ya. Saya mengambil dari Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Ya, kita ambil hadis nomor 4408 ya. Hadatsana Muthalib bin Syu'aib Al-Azdi, ya, dari Muthalib bin Syu'aib Al-Azdi, terus dari Abdullah bin Shalih, ya, terus juga dari Al-Laits, kemudian ke atas lagi dari Yazid bin Abi Habib, dari Ma'mar bin Abi Habibah, dari Ubaidah bin Rifa'ah, bahwasanya ini Zaid bin Sabit, bahwasanya Zaid bin Sabit itu pernah bercerita, dan karena Yaqusu pernah bercerita, faqala fi qososihi, dan dia bercerita dan dia berkata di dalam ceritanya itu, ya, dia berkata begitu, idza khalata ar-rajulu al-mar'ah, jika seorang laki-laki berkumpul dengan istrinya, ataupun tidur dengan istrinya, begitu, berkumpul, bersenggama maksudnya, ya, tidur dalam arti bersetubuh. Falam yumni, akan tetapi dia tidak mengeluarkan air mani, falaisa alaihi khuslun, maka dia tidak wajib mandi, ya toh. Fal yughsil farjahu, dia cukup mencuci farjinya, ya, alat kelaminnya, wal yatawaddo, dan wudu, sudah itu saja, tidak usah mandi, begitu, cukup dicuci alat kelaminnya, penisnya ataupun vaginanya, kemudian wudu, sudah cukup, sudah suci, boleh sholat, begitu. Faqoma rajulun minal majlis, maka kemudian ada seorang laki-laki dari majlis tersebut yang berdiri, ya, terus pergi mungkin, ya. Karena kemudian dia menceritakan dari hal tersebut li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar, maka Umar berkata radhiyallahu anhu, ya. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nah kemudian Umar berkata, atini bihi liakuna alai syaitan, bawa dia kepadaku, aku ingin tahu, ya, aku ingin tahu apa yang dia katakan, mungkin maksud seperti itu. Aku ingin menjadi saksi, aku ingin menyaksikan apa yang dia katakan. Bawa dia kepadaku supaya aku menjadi saksi atasnya apa yang dia katakan, begitu. Falamma jauh, maka ketika lelaki si Zaid bin Sabit berkata, ya, qala lahu, Umar berkata kepadanya, ya Tuhan nafsi, ya orang yang memusuhi dirinya sendiri, anta tadhillun nas, engkau telah menyesatkan manusia, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kamu ngomong tanpa ilmu, ini bahaya, ini bisa menyesatkan, begitu. Qala, ia berkata si ya Zaid bin Sabit, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amma wallah, demi Allah, ma ibtada'tuhu, aku tidak membuat-buatnya, tidak ngarang, begitu. Walakini sami'tu dzalika min amami, akan tetapi aku mendengar hal itu dari paman-pamanku, ya toh. Jadi Zaid bin Sabit, ya, ini beralasan, saya tidak ngarang, saya tidak membuat-buat pernyataan, tapi aku mendengar hal itu dari paman-pamanku. Qala, Umar berkata, ayu amamik, emang paman-pamanmu itu siapa? Qala, ia berkata, Ubay bin Ka'ab, Rifa'ah bin Rafi, dan Abu Ayyub. Faqala Rifa'ah, maka Rifa'ah berkata, wa kana hadiran, dan dia waktu itu juga ada di majelis itu. La tanharhu ya Amirul Mukminin, engkau jangan membentaknya, wahai Amirul Mukminin. Faqad kunna wallah nasna, demi Allah kami sudah melakukan hal tersebut, ya, artinya
berkumpul bersenggama dengan istri tidak keluar mani, ya cukup dicuci alat kelaminnya dan wudhu gitu aja. Nasna'u hadza, kunna wallah nasna'u hadza, demi Allah kami biasa melakukan hal seperti itu ala hati Rasulillah di zaman Rasulullah SAW. Faqala, maka Umar bertanya, hal alimtum anna Rasulullah SAW yuttala syai'in min dzalik? Apakah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW juga mengetahui sesuatu hal yang terkait dengan itu? Faqala, maka si Rifa'ah berkata, la tidak. Faqala Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib berkata, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna hadzal amra la yasluh. Sesungguhnya perkara seperti ini tidak jelas ujung pangkalnya, ya. Tidak jelas, tidak benar, ya, tidak menemukan kebenaran. Faqala, maka Umar berkata, man asalu ba'dakum ya ahli Badr al-akhbar. Siapa di antara kamu yang bisa aku mintai apa pendapat wahai ahli Badar, ya toh, penduduk Badar, ya toh. Terus saya bisa meminta pendapat kepada siapa di antara kalian wahai ahlu Badar, ya. Mungkin bisa jadi bermakna penduduk Badar, atau bisa jadi diartikan ini orang-orang yang di hadapan Umar ini orang-orang yang ikut perang Badar begitu. Faqala Ali radhiyallahu anhu ta'ala, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, arsil ila ummahatil mu'minin. Mereka ini diutus saja untuk menemui ummahatul mu'minin, ya, ibu-ibu kaum beriman istri Rasulullah SAW. Farsala ila Hafsah, maka Umar mengutus si orang tadi, yang mungkin bisa jadi Rifa'ah atau mungkin Zaid bin Sabit begitu, kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat, maka Hafsah berkata, ditanya seperti itu ya, tentang apakah cukup mencuci kelamin dan wudhu ataukah gimana begitu. La ilma li, aku tidak tahu, kata Hafsah. Farsala ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka kemudian diutuslah mereka ke Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah menjawab, idza jawaza al-khitan wal khitan, jika dua alat kelamin bertemu, ya, alat kelamin laki-laki dan perempuan itu bertemu begitu, bersetubuh, ya, faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Tsumma fadu, kemudian mereka itu beralih fi dzikril asal, menyinggung masalah asal, coitus interruptus, ya, mengeluarkan air mani di luar begitu, di luar senggama. Faqulu, maka mereka berkata, la ba'sa, tidak masalah azli itu. Fasarra rajulun sahibahu, maka ada seorang laki-laki yang membisiki temannya, yang membisiki sahabatnya. Faqala, maka berkata si Ali, mungkin ya, si Ali, ma'adil munajat, kalian ini ngomong-ngomong apa secara rahasia begitu. Akhadhu ma yazumu, salah satu dari keduanya berpikiran annaha al-mau'udatu zuhra, itu termasuk membunuh bayi yang masih kecil begitu. Jadi azal itu disangka sebagai membunuh bayi yang masih kecil. Itu diantara dua orang tadi berpikiran bahwa azal itu dosa sama dengan membunuh bayi, membunuh anak yang masih kecil begitu. Faqala Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, innaha la takunu mau'udatan, sesungguhnya air mani itu sesungguhnya tidak akan menjadi seorang bayi kecil, ya, atatamurra bisab'in tarotin, sampai melewati 7 fase begitu. Qala lahu azza wa jalla, terus Ali mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya, kami menciptakan manusia dari saripat tanah liat, ya, dari tanah liat dulu. Tsumma ja'alna nutfah, kemudian menjadi nutfah,
jadi apa, menjadi air mani fi qararin makin, di tempat yang kuat. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami menjadikan air mani tadi sebagai segumpal darah. Fa khalaqna al-maula 'alaqatan mudghatan, kemudian segumpal darah tadi kami jadikan menjadi segumpal daging, ya toh. Sulalah, ya toh, saripati, satu, dua menjadi air mani, tiga menjadi darah, segumpal darah, segumpal daging mudghah, ya toh. Empat, wa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian segumpal daging tadi kami jadikan tulang, fakasonal idhama lahman, kemudian tulang tadi menjadi dibungkus dengan daging, daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan makhluk yang lain. Jadi untuk tidak gampang untuk mengatakan bahwa terjadi pembunuhan begitu, membunuh bayi yang masih kecil, bukan untuk dikatakan bayi makhluk, ya. Itu melewati 7 fase, ya toh. Fase saripati tanah liat, 1, kemudian menjadi cairan air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang ditutup dengan daging lagi, ya, kemudian menjadi makhluk yang lain, menjadi bentuk manusia begitu. Itu baru dikatakan mau udah seorang manusia yang lengkap begitu, ada nyawanya, sudah lengkap bentuknya begitu. Jadi kalau masih cairan air mani, ya belum dikatakan sebagai manusia lengkap. Jadi ketika dikeluarkan, ya itu bukan pembunuhan begitu. Kok lucu ya. Fatafarraqu an qawli Ali bin Abi Thalib, maka mereka berbeda pendapat, berselisih terkait dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, annahu la ba'sa bi, bahwasanya azal itu tidak masalah. Oh ya, tadi itu yang kita baca adalah surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Ya. Nah, terus dilanjutkan lagi ya, masih terkait dengan hadis ini. Hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami, dari Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Abdullah bin Idris, dari Abdul A'la, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Habib, dari Ma'mar bin Abi Habibah, dari Ubaidah bin Rifa'ah, dari bapaknya qala, bapaknya berkata, bapaknya Rifa'ah, kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulullah SAW, kami melakukan hal tersebut, ya, azal, kalau terus interruptus, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW. Wa idza lam tanzil lam naghtasil, bahwasanya jika kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami melakukan hal tersebut, ya, melakukan melakukan itu tadi melakukan persetubuhan dengan istri atau suaminya begitu pada masa Rasulullah SAW. Fa'idha lam tanzil, jika tidak keluar air mani begitu, lam naghtasil, kita tidak mandi begitu maksudnya. Ini hadisnya di mana? Di Majma' Az-Zawaid, ya. Sementara itu, ya, nanti kita kaji lagi. Kesimpulan saya lebih mendukung apa yang dikatakan oleh Aisyah di awal ini, ya, bahwasanya ketika bertemu dua alat kelamin, ya toh, Aisyah mengatakan begitu,
Faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Itu kesimpulan pertama. Nah, untuk kesimpulan atau poin yang kedua ya tidak benar kalau mengeluarkan air mani ya di luar liang senggama atau mungkin masturbasi lah katalah, itu dikatakan sebagai membunuh bayi, ya tidak benar. Ini kalau kita merujuk kepada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu. Jadi kalau ada orang berpikiran bahwa KB, bahwa azal itu ya coitus interruptus ataupun KB itu dikatakan membunuh bayi, ya tidak benar menurut saya. Kalau merujuk kepada hadis ini yang dasarnya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib begitu. Sementara itu dulu, nanti kita lanjut lagi di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.